Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas tentang pertemuan 5 di kelas metode penelitian bahasa dan sastra, yaitu ngomong tentang jenis penelitian. Ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu ada tentang basic research atau riset dasar, lalu yang aplikatif, lalu yang desain riset itu sebenarnya harusnya seperti apa. Nah, pada umumnya riset itu dikategorikan jadi 2, yaitu basic sama apply. Penelitian dasar atau penelitian terapan. Nah, penelitian dasar itu pada intinya dia adalah mengembangkan suatu konsep atau teori di dalam bidang tertentu. Jadi tujuannya udah jadi bikin konsep baru atau teori baru atau mengembangkan. Ya, jadi dia berangkat dari situ, dari teori atau konsep. Nah, sedangkan kalau yang apply research atau terapan itu, jadi dia menerapkan teori tidak jadi gini. Teorinya sebegini, terus di kenyataannya, di dunia nyatanya seperti apa. Nah, itu biasanya kayak membandingkan, jadi penerapan antara teori di dunia nyata, itu namanya riset terapan. Jadi ngetes benar nggak sih di kenyataannya sesuai seperti yang dibahas dalam teorinya gitu kan. Misalnya kalau kalian tahu, apakah teori bilang bahwa kalau misalnya ada harga diskon itu orang akan lebih banyak beli, bener nggak? Kalau misalnya diskon itu penjualannya lebih besar ketimbang kalau tidak ada diskon. Itu contoh riset terapan simpel seperti itu. Nah, ini adalah pengkategorian penelitian berdasarkan tergantung, ada 7 hal yang kita lihat di sini. 1, tujuan itu ada namanya exploratory, pengembangan sama verifikasi. Exploratoris itu jadi dia cuma nyari tahu gambaran umum. Pengembangan ini mirip tadi yang apply research, jadi dia mengembangkan dari teori dikembangkan atau misalnya dari kenyataannya dikembangkan. Verifikasi pengembangan jadi mirip yang basic research ya. Jadi mengembangkan teori. Verifikasi, nah itu menguji dari teorinya lalu kenyataannya seperti apa. Lalu kalau menurut pendekatan itu ada 8. Cross sectional itu apa? Cross sectional itu adalah jadi modelnya adalah, ini kan menurut pendekatan dalam pada saat mengambil data ya. Jadi kalau cross sectional itu dia ngambil datanya 1 kali di satu kelompok. Lalu kalau longitudinal atau time series, kelompok yang sama diambil datanya berulang kali. Ini contohnya kayak apa? Sensus itu kan biasanya dilakukan oleh tiap negara itu setiap tahun, tapi orang-orangnya sama kan, untuk nyari tahu kan apakah dari misalnya tahun sebelumnya dia statusnya single lalu sekarang jadi menikah, lalu yang menikah jadi punya anak, itu kayak gitu ya. Jadi orang yang sama diambil datanya berulang kali. Lalu ada yang namanya studi kasus. Nah, ini jadi dia ngambil dari satu kasus tertentu aja, misalnya di satu sekolahan gitu, atau di satu perusahaan. And then ada juga yang namanya grounded. Kalau ingat tadi sebelumnya kita ada grounded adalah ngambil dari data di lapangan lalu teorinya seperti apa ya. Survei berarti nyebarin kuesioner. Assessment itu berarti dia menyesuaikan. Ini contohnya kalau misalnya penelitiannya apakah sudah sesuai, kayak misalnya gini, mau naik jabatan itu kan ada assessmentnya ya, penilaian udah sesuai belum, pas belum gitu kan gitu. Terus evaluasi, jadi mengevaluasi hasil. Misalnya kayak kalau ingat yang di pertemuan 4 itu kita ada eksperimental research eksperimen. Nah, itu kan evaluasi hasilnya itu sesuai nggak dengan yang pertama, dievaluasi kan sudah benar apa belum cara pengajarannya. Lalu aksi, nah ini berarti kalau misalnya jadi kita kasih action gitu satu kelompok, misalnya kalau dikasih treatment ini tindakannya gimana, dikasih treatment ini tindakannya seperti apa gitu ya. Lalu tempat, nah tempatnya berarti kan penelitian berdasarkan tempat, bisa kan perpustakaan ya kan, studi pustaka. Lalu di lab, dilakukannya di mana, di perpustakaan atau di lab atau di kanjat, maksudnya di lapangan ya. Kalau ngambil data langsung kan berarti kalian ke lapangan. Lalu secara pemakaiannya yang tadi murni sama terapan, berarti kalau murni cuma terbatas pada di keilmuan saja, teori saja. Terapan berarti disesuaikan dengan pemakaian aplikasinya di kenyataannya seperti apa gitu ya, di lapangannya penggunaannya seperti apa. Lalu bidang ilmu, nah ini berarti berdasarkan bidang ilmu ya, pendidikan, budaya, ekonomi, apalagi psikologi gitu kan, matematika, fisika dan segala macam. Lalu taraf penelitian, nah ini berarti modelannya adalah kan ada deskriptif, ada eksplanasi. Deskriptif itu adalah menjelaskan saja ya, menjelaskan, memberi gambaran.
Eksplanasi dia menjelaskan hubungan antar variabel. Ada hubungan atau tidak, hubungannya seperti apa. Lalu berikutnya berdasarkan saat terjadinya variabel. Ini ada histori. Nah, ini jadi contohnya. Historis itu berarti berdasarkan tarik sejarahnya ya, histori. Datanya historical berarti ngambilnya berturut-turut secara kurun waktu tertentu. Ada expo facto berarti satu waktu doang. Eksperimen berarti ini datanya dicoba-coba. Lalu tujuan penelitian. Penelitian kalau kita lihat berdasarkan tujuan itu ada dibagi jadi 3 ya kan. Exploratory, deskriptif, sama explanatory. Apa sih bedanya? Exploratory tadi ya, cuma jadi istilah kata ini seperti penelitian kualitatif. Kalian cuma ingin dapat gambaran umum, gambaran kasarnya seperti apa. Deskriptif berarti dia masih mirip seperti explanatory tapi penjelasannya lebih lengkap lagi, agak-agak statistik. Deskriptif masih menjelaskan juga, menjelaskan seperti apa gitu kan. Terus nah oke, gini misalnya gini, exploratory misalnya kalian laku kualitatif untuk melihat fansnya K-pop di Indonesia tuh pada umumnya tuh seperti apa kan, misalnya gambarnya gitu, misalnya di range usianya berapa, secara gender banyakannya apa gitu kan, lalu band yang disuka itu siapa, terus yang membuat mereka suka sama musik K-pop itu apa, itu kayak gitu, gambaran umum aja, kalian cuma umum aja, oh kalau di Jakarta gini gitu kan. Nah di deskriptif itu lebih didetailin lagi, misalnya kalian pengen dapat gambaran dari fans K-pop di Jakarta atau di 5 kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Medan, Padang gitu kan, Bandung. Nah itu jadi detail lagi secara statistiknya, oh band yang disuka siapa, mereka udah suka berapa lama, udah ngefans berapa lama, yang kayak gitu, jadi lebih detail lagi, lebih detail. Nah kalau di explanatory gitu kalian nyambungin nih, oh ada nggak sih pengaruh antara kesukaan terhadap K-pop dengan keinginan mereka kuliahnya ngambil jurusan bahasa Korea. Nah itu adalah explanatory, kalian ngejelasin hal itu gitu ya. Nah lalu dimanfaat itu, kalau dimanfaat ada 2 secara umum, ada yang namanya murni tadi sama ya, basic research, sama penerapan apply. Lalu ada evaluatif. Nah di yang apply research atau penerapan itu ada 2, ada yang namanya dibagi 2 lagi, action research sama evaluatif. Action berarti ini cuma ngetes antara teori sama di fakta. Evaluasi berarti dia mengevaluasi, seperti tadi saya minggu lalu di pertemuan sebelumnya saya kasih contoh yang kalau misalnya kalian mengevaluasi hasil pengajaran kalian di sekolah gitu kan, itu namanya evaluatif kan, sebelum sama sesudah, itu contohnya kayak gitu. Ada yang sifatnya formatif, ada yang sifatnya sumatif ya. Lalu waktu penelitian, nah ini waktu penelitian ini berarti ngambil datanya kapan, pas waktu ngambil datanya. Tadi sudah cross sectional sama longitudinal. Cross sectional itu cuma satu kelompok satu kali. Lalu longitudinal berarti ngambilnya berulang kali dan dalam jangka waktu lama. Ada yang namanya panel study. Panel study itu berarti kayak misalnya satu kelompok, jadi dia tuh jadi panel terus. Ini biasanya kalau kalian suka tahu kenapa kayak misalnya rating acara sinetron yang paling banyak ditonton, iklan yang paling disuka, produk misalnya deterjen yang paling disuka, brandnya apa, itu biasanya mereka pakai panel. Jadi jelas satu rumah tertentu gitu dikasih boxnya gitu kan, yang kayak gitu. Jadi itu mereka berulang kali selama setahun, berulang kali dites kayak gitu aja. Time series ini berarti datanya tuh adalah terus-terusan. Ini biasanya data keuangan. Kalau misalnya kalian pengen tahu gimana sih sebenarnya perkembangan nilai tukar rupiah terhadap won selama 5 tahun terakhir, itu kan datanya time series ya. Kita bisa lihat dari harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan, itu akan ada grafiknya ya, perubahannya. Nah lalu ada cohort. Kalau cohort ini lebih ke studinya yang ke arah budaya ya gitu kan. Lalu yang ketiga ada namanya studi kasus. Sudah saya jelaskan, studi kasus berarti satu spesifik waktu doang, satu kasus tertentu doang gitu kan. Lalu teknik pengumpulan data ini ya, yang kita sama ya, kayak ada data kuantitatif, ada yang namanya data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu bisa pakai eksperimen, survei, konten analisis, existing statistik gitu kan. Lalu kalau yang kualitatif berarti dia data lapangan, versi atau komparatif historical, penelitian sejarah. Nah ini bilang komparatif historical, jadi kalian ngumpulin, tadi kan ada kan sebelumnya waktu kita ngomongin penelitian kualitatif, ngumpulkan artefak sejarah. Nah itu jadi di korektif kita comparing
perubahannya seperti apa, membandingkan sejarah misalnya antar era gitu kan, kayak gitu contohnya ya. Nah, ini jadi kalau secara umum yang namanya riset desain atau desain riset itu secara umum ya, secara garis besar itu bisa dibagi dua, exploratory sama konklusif. Umumnya bedanya apa? Exploratory itu menjelaskan doang, memberikan gambaran. Konklusif namanya konklusif, dalam bahasa apa? Conclude. Jadi memberikan kesimpulan, berarti ada hasilnya yang bisa diambil. Nah, konklusif itu dibagi dua, deskriptif sama kausal. Deskriptif, dia hanya menjelaskan satu kelompok saja. Deskriptif berarti detail penjabaran aja. Kausal, namanya kausal ya, berarti dia menjelaskan hubungan sebab akibat. Oke, clear? Nah, di deskriptif itu dia ada cross sectional, ada longitudinal. Ini diulang-ulang lagi ya. Ini adalah cara ngambil data. Cross sectional cuma diambil data satu kali di satu waktu. Longitudinal, sampel yang sama, orang yang sama, diambil datanya berulang kali selama kurun waktu tertentu. Nah, ini ya, tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi intinya poinnya itu, memberikan gambaran kasar atau memberikan kesimpulan. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara exploratory sama konklusif, bedanya seperti apa gitu kan. Jadi kalau exploratory tujuannya apa? Dia memberikan pemahaman, memberi wawasan. Konklusif, dia bisa nguji hipotesis, pokoknya intinya dia harus ada yang diuji kan. Karena kan konklusif mesti memberikan kesimpulan kan. Jadi hasilnya apa gitu kan. Gitu. Kalau misalnya konklusif itu menjawab jadi hasilnya apa. Nah, tapi kalau exploratory menjawab pertanyaan, jadi apa yang kamu temuin? Gitu ya. Karakteristiknya exploratory itu mirip seperti riset kualitatif, di mana dia ngoleksi datanya luas ya, fleksibel, nggak struktur, sampelnya kecil dan non representatif, berarti analisa datanya kualitatif ya. Jadi kenapa sampelnya itu bakal banyak kalau exploratory? Karena kan dia ingin mendapatkan gambaran kasar. Nah, gambaran yang dia dapatkan itu haruslah detail ya, seperti karakteristik pada penelitian kualitatif ya. Makanya dia biasa sampelnya kecil. Itu. Nah, kebalikan dengan konklusif, karena dia membutuhkan menguji suatu hipotesis, membuktikan sesuatu atau mau menilai suatu hubungan di dalam variabel, maka dia harus dirumuskan dengan jelas. Perumusan dengan jelasnya lihat dari mana? Harus ada teorinya, ada model penelitiannya, variabel yang mau dicari tahu itu apa. Makanya risetnya dia tuh formal dan terstruktur. Terstruktur itu adalah apa? Kalau mesti punya model risetnya, teori yang mau dibuktikan apa, lalu teori itu diturunkan menjadi variabel-variabel, nanti variabel itu diturunkan lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Makanya dia itu kenapa dibilang sampelnya besar dan representatif, karena dia kan yang memberikan kesimpulan. Jadi kalau misalnya ditanya, oke, jadi fans K-pop di Jakarta itu sebenarnya seperti apa karakternya, ada nggak pengaruhnya antara kesukaan terhadap K-pop dengan pemilihan jurusan pada saat kuliah. Nah, kalau dia bilang adalah ini loh gambaran dari fans K-pop di Jakarta, maka itu kan harus representatif, bener nggak? Sampelnya dia harus merepresentasikan populasi dari bukan usia fans K-pop di Jakarta, ya kan? Jadi kan jadi tahu, makanya sampelnya besar dan representatif, ya. Jadi kan ini nanti kita akan belajar sampling khusus. Simpelnya gini, kalau sampling itu adalah sampel yang benar itu adalah kalau kalian mau pakai title-nya adalah di Jakarta atau di mana, itu harus menggambarkan populasi. Populasinya gini, misalnya kalian mau ngomongnya adalah fans K-pop di kalangan mahasiswa. Oke, yang mau diambil mahasiswanya apa? Semua angkatan, dari angkatan tahun pertama sampai angkatan keempat, kalian mesti cari tahu dulu. Di Jakarta jumlah pelajar yang levelnya S1 atau sarjana itu yang kuliah berapa banyak? Dari situ diambil, ya kan? Berarti yang mau representasi berarti kalian apa? Kalau misalnya mau yang representatif berarti palingnya kalau dari misalnya populasinya ada berapa jumlah mahasiswa di Jakarta, let's say ada 10 juta, kalian akan ngambil berapa dari 10 juta ini? 10%. 10 juta 1 juta dari 10% berarti berapa? 100 ribu kan? Nah, 100 ribu, nah berarti kan 100 ribu orang yang harus mengisi kuesionernya gitu kan. Nanti metode ngambil juga akan beda lagi gitu kan, simpelnya gitu. Jadi makanya kalau kalian udah ngambil sampelnya itu merepresentasi dari populasi, itu baru bisa dipakai di judulnya representing Jakarta kayak gitu ya. Nah, hasilnya adalah itu dia konklusif, ya kan. Makanya biasanya kalau misalnya riset eksploratory itu bisa dilanjutkan dengan riset konklusif. Jadi dia, saya bilang tadi, ini seperti kombinasi antara kuali sama kuanti.
Jadi itu cuma gambaran awal, nanti dilanjutkan lagi dengan konklusif. Dan sedangkan kalau di riset konklusif itu, maka dia biasanya dijadikan input sebagai pembuat keputusan. Oh jadi kalau misalnya jadi fans K-pop di Jakarta itu seperti ini. Nah misalnya kalau kalian bisa, jadi hasilnya treatment pendekatannya seperti apa gitu. Misalnya kalau ada ke orang yang mau jual mengembangkan dan menjual produk terkait, berarti dia tahu gambaran marketnya seperti apa gitu ya. Nah makanya riset eksploratory itu lebih merumus. Jadi tuh dia kalau eksploratory kan memberikan gambaran umum, makanya dia itu biasanya merumuskan masalah atau mengidentifikasi masalah secara akurat. Nah jadi modelnya bikin hipotesis, modelnya mencari tahu masalah itu biasanya dari riset eksploratory ya kan. Dia mengidentifikasi tuh hubungan variabel, jadi masih identifikasi awal. Jadi tuh dasarnya waktu mereka bikin model penelitian atau bikin hipotesis atau teori yang ingin dibuktikan itu modelnya adalah dari hasil di riset eksploratory ya. Nah biasanya di riset eksploratory itu bisa melakukan experience survey. Experience survey itu jadi semacam kalau gini, misalnya kalian ingin tahu sebenarnya misalnya orang yang makan di pelanggannya Kyochon itu modelnya seperti apa sih, atau Kyochon itu pelayanannya seperti apa. Jadi kalian masuk ke Kyochon, kalian mengalami sendiri sebagai pelanggan, itu namanya experience survey. Kalian ngalamin yang kayak gitu, duduk di Kyochon, lihat cara pelayannya men-treat customernya, terus cara nawarin produknya itu sendiri seperti apa, terus saat dia mempresent produknya itu seperti apa, itu experience. Jadi kalian mengalami sendiri ya. Itu contohnya kalau di restoran. Atau kalau budaya kayak orang homestay itu kan bisa salah satu cara untuk experience survey. Yang kedua bisa melalui pakai data sekunder, itu ya berarti data-data yang ada jadi kalian sudah di pusaka nyari data untuk ini eksplorasi. Jadi nyari tahu gimana sih sebenarnya bisa kayak K-pop. K-pop masuk Indonesia udah berapa lama sih yang kayak gitu. Terus udah gitu udah berapa banyak sih band K-pop yang konser di Indonesia, kan ketahuan gitu kan. Terus kayak udah ada berapa banyak sih fanbase K-pop di Indonesia, itu kan namanya kalian nyari data sekunder kan. Kalian nggak yang langsung survei, kalian jadi tahu di internet segala macam, itu namanya analisis data. Itu bisa jadi melakukan exploratory. Lalu ada juga bisa bikin pilot study. Nah ini coba-coba, jadi bisa dua, yaitu namanya focus group discussion, ada in-depth interview. Focus group discussion atau FGD berarti kalian tuh minimal ngumpulin 5 orang, terus ya udah jadi kayak orang ngobrol-ngobrol aja, tapi ngobrolnya tuh terstruktur. Kalian udah ngatur yang diobrolin, jadi ada list pertanyaannya, terus nanti tiap orang saling lempar, itu kalian ngerekam, nanti kalian catat jawaban dari masing-masing responden yang kalian itu. Jadi beda itu. Nah kalau in-depth berarti kan satu-satu orang per orang kan. Nah fokus grup discussion itu biasanya maksimal tuh akan berlangsung 2 jam maksimal. Soalnya kalau udah lebih dari 2 jam itu nanti udah nggak efektif dan kalian juga nanti ribet ngoleksi datanya. Nah kalau in-depth itu bisa per orang kalian batasin 1 jam kah, kayak 1 jam lah paling banyak orang kalau bikin interview kan kayak gitu. Nah riset konklusif tadi kan dibagi dua ya, ada deskriptif, ada namanya eksperimental atau kausal. Deskriptif berarti dia tujuannya memberikan gambaran komposisi dan karakter. Nah tadi yang saya bilang, misalnya kalau di riset eksploratory kan baru umum doang tuh yang dicari tahu, berarti yang ditanyain di interview mungkin dia paling baru bikin interview paling ya di interview paling cuma 10 orang atau 20 orang gitu kan, berarti cuma gambaran 20 orang. Nah di deskriptif ini namanya itu menggambarkan jadi subjek penelitiannya kan, kelompok pelajarannya gitu kan, karakternya. Jadi misalnya jadi gambaran dari misalnya fans K-pop di Jakarta itu karakteristiknya, misalnya mereka itu umurnya berapa, range umurnya, gendernya apa, mereka sukanya apa, sekolahnya di mana, tinggalnya di mana, terus uang jajannya bulanannya berapa yang mereka keluarkan untuk kegiatan fangirlingnya, itu detail karakteristik tuh kayak gitu. Itu nanti ada bisa di breakdown lah, paling kayak ciri-ciri dari situnya gitu kan. Terus di kausal itu berarti kan menghasilkan kesimpulan, berarti ada menjelaskan hubungan sebab akibat jadi antar variabel di situ, itu bedanya gitu ya.
Nah, ini tadi bedanya antara cross sectional sama longitudinal, kan udah berulang kali saya kasih tahu ya bedanya apa. Cross sectional satu kali waktu snapshot, jadi cuma satu waktu doang ya. Sedangkan kalau misalnya longitudinal itu satu periode gitu ya. Jadi ini tujuannya kenapa sih ada riset longitudinal itu, karena dia mengecek perubahannya. Ini biasanya kejadian kalau longitudinal itu data-data keuangan ya. Kalau kalian suka lihat kayak misalnya tingkat inflasi lah, terus waktu exchange rate lah gitu kan, itu pasti biasanya longitudinal, karena kan biar tahu 5 tahun terakhir seperti apa gitu kan, 10 tahun seperti apa kayak gitu. Oke, saya pikir ini untuk di pertemuan 5 gitu kan. Semoga nanti ada video lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.